Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Zikrullah. Saya di sini sebagai pembawa acara dalam acara podcast pada kali ini, yang mana tujuan podcast ini adalah kita akan membahas tentang masalah-masalah yang ada pada Pilpres tahun 2024 sekarang. Baiklah, saya kemudian saya memperkenalkan bintang tamu saya yang pertama, yaitu perkenalkan, nama saya Akmal Muhammad Ali, biasa saya dipanggil Akmal. Dan bintang tamu saya yang kedua yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Putri, bisa dipanggil Rani. dan bintang tamu saya yang ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Asmi Ramadhania, biasa dipanggil Cindy. Baiklah, saudara-saudara sekalian, di sini tujuan kita melakukan podcast ini untuk mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang ada pada pemilihan presiden pada tahun 2024 sekarang. Baiklah, boleh langsung saja kita masuk ke pertanyaan kita hari ini. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan kita yang pertama, yaitu apa yang menyebabkan kesalahan Anies dan Ganjar dalam marketing politik sehingga berkontribusi pada hasil suara dalam Pilpres 2024. Baiklah, pertanyaan pertama bisa dijawab oleh saudara Akmal. Kesalahan Anies dan Ganjar itu pertama-tama di komunikasinya. Mereka kurang bagus dalam menyampaikan hasil-hasil mereka yang mereka dapatkan. Terlebih lagi Jokowi langsung mendukung Prabowo kan. Ada isu-isu juga seperti itu. Jadi Anies dan Ganjar jadi kurang lah mendapat perhatian dari publik. Oh, jadi kurang dapat perhatian Iya. dari publik ini ya. Boleh tuh. Ya cuma. Baik, kepada saudara Rani, boleh saja langsung jawab pertanyaan nomor 9. Nah, kalau menurut saya itu mereka tuh keterbatasan dalam komunikasi, di mana keduanya gagal menyampaikan pesan yang kuat dan relevan. Di mana mereka sementara Prabowo didukung oleh narasi yang kuat, yang lebih terfokus dan dukungan oleh pemerintah seperti yang dibilang Amal tadi, yaitu Presiden Jokowi. Kepada saudari Cindy, dapat dijawab pertanyaan yang saya tanyakan pertama kali tadi. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya nih ya, yang menyebabkan kesalahan Anies dan Ganjar dalam marketing politik sehingga berkontribusi pada hasil Pilpres 2024 yaitu kurangnya adaptasi terhadap dinamika pemilih. Karena Anies dan Ganjar ini tidak beradaptasi dengan perubahan preferensi pemilih sehingga kehilangan suara di daerah kunci. Itu sih menurut saya. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah jawaban pertama yang dijawab oleh narasumber kita sekarang ini, ya kan? Baik, langsung saja kita langsung masuk kepada jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Mengapa paslon 01 dan 03 melakukan gugatan ke MK terkait Pilpres 2024 ini? Boleh kita rolling lagi, siapa yang jawab pertama kan? Oke, bisa dijawab oleh saudari Cindy, jawaban nomor 2. Pertanyaan yang kedua tadi kan mengenai yang paslon 01 dan 03 melakukan gugatan ke MK terkait Pilpres 2024 ini ya. Kalau menurut saya ini kenapa dilakukannya itu karena Anies mengatakan pemilu presiden 2024 ini tidak berjalan secara bebas, jujur dan adil. Karenanya dia menilai kubu 01 dan 03 telah menerima keabsahan Prabowo Gibran dan tidak layak menggugatnya ke MK. Sehingga MK saat ini melanggar sidang perdana penanganan perkara perselisihan hasil pemilu pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan perkara yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, selain itu pemohon meminta agar MK tersebut memerintahkan KPU melakukan penggugatan suara ulang yaitu PSU tanpa mengikut sertakan pasangan calon 02 Prabowo Gibran dan serta memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam
dikendalikan oleh mereka. Pertama, adanya isu juga Jokowi dan Prabowo yang saling makan itu kan. Itu menambah keyakinan masyarakat bahwa Jokowi sebenarnya mendukung Prabowo, yang seharusnya presiden itu harus tetap netral. Menurut saudara-saudari sekalian, apa sih itu dinasti politik? Baiklah, dinasti politik akan saya jawab sendiri. Menurut saya dinasti politik itu adalah politik secara sistem kekeluargaan. Jadi ibaratkan politik itu tuh kayak politik turun menurun dari Jokowi ke Gibran gitu. Jadi itu yang namakan dinasti politik, dan banyaknya rakyat Indonesia tidak setuju akan dinasti politik itu. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan nomor 3 yang lagi banyak nih, kan lagi viral kemarin itu di media sosial manapun kan. Apa sih alasan Anies dibully oleh rakyat Indonesia? Boleh dijawab pertama oleh saudara Akmal. Pertanyaannya agak ke situ ya. Ya. Alasan Anies dibenci itu pertama-tama karena janjinya itu banyak yang bohong gitu kan. Apalagi dia itu untuk menjawab Gubernur Jakarta, banyak janji-janji yang tak terselesaikan atau tak terlaksanakan. Ya kurang lebih gitu. Oh, jadi Anies ini banyak jadi manis ya? Iya. Namanya aja Anies, tapi manis. Ya. Benar. Oke, kepada saudari Cindy boleh dijawab. Pertanyaan tadi kan apa alasan Anies tidak disukai oleh rakyat pada dia mencalonkan diri sebagai presiden 2024 ini? Karena Anies sendiri kan cerdas, namun tidak efektif di 2024 ini. Karena apa? Karena yang dia lakukan persis dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di tahun 2019, namun dengan kemasan yang sedikit lebih cerdas. Tapi tidak mau bagaimanapun, ia membranding dirinya sebagai antitesa Jokowi di tengah rating approval beliau sebesar 80% dan dekat dengan kelompok Islam sayap kanan dan juga menjadi oposisi sedari dulu. Terus selanjutnya Anies juga tidak terlalu eksklusif untuk golongan Islam sayap kanan. Ya, karena beliau ini ingin menjadi antitesa pemerintah. Hanya hal tersebut yang bisa ia lakukan di tengah tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 80%. Politisasi agama dengan contoh bagaimana ulama di Jawa Barat kompak mengeluarkan fatwa wajib memilih pasangan 01 ini juga turut memberikan citra terutama kepada pemilih dari golongan minoritas bahwa ini pasangan yang patut dihindari demi keberlangsungan hidup mereka. Dan yang kedua yaitu pendukung dan buzzer yang arogan, narsistik dan kasar. Sekali lagi ya, apa yang dilakukan pendukung serta buzzernya di sosial media ini turut membuat perolehan suara Anies tidak berkembang. Alih-alih merangkul, mereka mengadili orang yang berbeda pilihan. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudari Cindy. Baik, kepada saudari tadi boleh langsung jawab pertanyaan kita. Kalau menurut saya sih karena ketidakstabilan dalam politik. Karena Ketua Nomor 1 Nomor 3 ini menyampaikan membuat masyarakat bingung tentang prioritas mereka seperti visi dan misinya. Jika slogan dan iklan kampanye tidak konsisten dengan versi harian, maka ini dapat mengurangi legitimasi mereka di mata publik. Sama seperti kan kita lakukan 2024 ini kebanyakan Gen Z. Di mana Gen Z ini menganggap feminin kalau aturan tertentu itu FOMO. Di mana mereka memilih bahkan berdasarkan faktor populasi dan citranya masing-masing. Baik, saya sebagai narasumber boleh berpendapat juga nggak? Oh ya, silakan. Ya. Jadi menurut saya apa alasan Anies tidak disukai oleh rakyat Indonesia, terutama yaitu karena Anies dituding oleh warga Indonesia melakukan pengkhianatan kepada Iya, benar. kepada Prabowo. Iya. Karena pada saat itu Prabowo membantu menjadi oposisi Anies untuk naik menjadi gubernur DKI Jakarta, benar kan? Benar. Nah, menurut saya tindakan Anies untuk naik ke Pilpres itu sangat tidak etis karena Anies sudah mengucapkan janji di sosial media bahwa Anies tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden jika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, menurut saya kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia ya, dari situ saja Anies sudah tidak bisa memegang janjinya. Ya, terlalu banyak omongan yang Sama seperti sulit kacang dipercaya. politik
Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yaitu Akmal, Iya. Cindy dan Rani. Baiklah, hanya itu yang dapat kami bahas pada podcast kali ini. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.